Cara Tuhan memproses saya itu beda dengan cara Tuhan memproses kamu sekalian. Mungkin kamu sedang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi satu produk yang nilainya sangat mahal, yang tidak ternilai dengan apapun, dan hanya kamu yang punya nilai itu. Amin. Amin teman-teman. Amin. Jadi ayo, bagaimana cara kita mengubah perspektif kita di saat kita terpuruk oleh karena situasi yang kita tidak duga-duga itu terjadi. Hari Jumat lalu saya sampaikan ibadah doa. Gak mungkin sesuatu yang gagal sudah direncanakan untuk gagal, gak ada. Tetapi bagaimana kita menyikapi hal itu? Bagaimana kita menyikapi hal itu? Sama seperti kita menyikapi masalah dalam hidup kita, yang tiba-tiba terpuruk, yang tiba-tiba bermasalah, yang tiba-tiba jatuh sampai ke level paling bawah, dan orang-orang di sekitar meninggalkan kita, melupakan kita, tidak peduli dengan kita. Saat kita berhasil, mereka ada di sekitar, tapi ketika kita jatuh, mereka tinggalkan. Sudah terpuruk, ditinggalkan, tidak diakui sebagai saudara atau teman. Bagaimana kita mengatasi situasi tersebut? Mari kita lihat. Yang pertama, saya ada lihat. Kenapa hidup gue kok gini banget ya? Hidup sesuatu dalam hidupmu. Jadi situasi buruk terjadi dalam hidupmu itu Tuhan tahu. Karena kamu juga adalah orang berdosa. Kenapa orang berdosa menuduh orang yang berdosa? Tuhan berdaulat, Dia kendalikan segala sesuatu dalam hidupmu. Apa yang Tuhan atur, apa yang Tuhan izinkan terjadi di hidupmu, itu bermakna punya tujuan yang sangat sempurna. Coba ke berbagai cara. Pergi ke dukun, cara paling jitu bagi orang yang gak kenal Tuhan. Atau kita buka YouTube, lalu kita cari kategori self development, pengembangan diri. Kenapa ini terjadi? Kita cocok-cocokkan, rupanya kita lihat akun yang lain di YouTube itu jawabannya berbeda. Yang lain berbeda, yang lain berbeda. Akhirnya kita bingung. Ini yang mana yang cocok untuk jawaban hidup saya? Semuanya sama. Tetapi firman Tuhan berkata jelas kepada kita teman-teman, jawaban itu berasal dari Tuhan. Yang terjadi dalam hidupmu seizin Tuhan, lalu tanya kepada Tuhan, kenapa ini harus terjadi? Bukan tanya kepada orang lain, bukan tanya kepada Tuhan. Di saat masalah terjadi, kita berpotensi menyalahkan keadaan dan orang lain. Bahkan kita menutup diri kita sendiri. Kenapa aku harus dilahirkan? Kenapa aku harus ada di bumi ini? Kenapa aku harus punya orang tua yang seperti ini? Kenapa saya harus punya komunitas yang seperti ini? Tanya Tuhan. Tanya kepada Tuhan. Karena segala jawaban itu adalah berasal daripada Tuhan. Tetapi lihat, tetapi Tuhan yang menguji hati. Teman-teman, segala sesuatu yang terjadi, Tuhan itu sedang menguji hati kita. Rapuhkah kita? Lalu pasang story Instagram, gambarnya hitam, terus pakai lagu-lagu yang sedih. Dulu sebelum bisa masukin musik, orang kalau lagi sedih itu lampu kamar apa yang kalian mau kerjakan, atau mungkin orang tua kalian menolak keberadaan kalian. Kamu tuh anak yang tidak diharapkan lahir di keluarga ini. Wah, itu hal yang menyakitkan, saudara. Kamu ini tidak diharapkan ada di keluarga ini. Tapi kenapa kamu harus ada? Pergi kamu sana. Baik Bapak, saya akan tinggal di sini. Spesifik kita, semakin mengasihi Tuhankah kita, atau justru menjauhkan diri dari Tuhan? Semakin kuatkah iman kita, atau justru kita semakin lemah di dalam situasi tersebut? Waktu hari Minggu hari Jumat kemarin saya bisa pakai situasi yang buruk terjadi di hidup kita supaya kita itu menolak keberadaan Tuhan, supaya kita menyangkal bahwa Tuhan itu ada, supaya kita tidak berharap kepada Tuhan, jauh dari Tuhan, mengutuki orang tua kita, mengutuki adik atau kakak kita. Tetapi Tuhan secara pribadi Dia memakai masalah bagi kita untuk menguji kualitas iman kita. Hati-hati teman-teman. Dalam 1 Petrus dikatakan iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, memantau hidupmu setiap saat dan setiap hari. Dia tahu kalau kamu sedang galau, dia tahu kamu sedang kena musibah, dan dia bisa pakai musibah. Bukan menyerah, beda ya. Menyerah, pasrah, dengan berserah itu berbeda sekali. Kalau berserah, kita dengan kemauan kita, kesadaran kita, membawa hidup, membawa segala rencana, membawa segala kegagalan, kepahitan kita, Tuhan, aku mau bawa kepadamu. Aku serahkan kepadamu, pulihkanlah hatiku, pulihkanlah keadaanku. Tapi kalau menyerah itu berbeda sekali. Aku kayak begini, ya udahlah, bodoh amat lah.
Udahlah, jalani aja lah seperti air yang mengalir. Rupanya di tengah-tengah air yang mengalir ada kotoran yang berwarna kuning. Teman-teman mau seperti itu? Air mengalir tapi yang lewat kotoran terus. Janganlah. Berserah, bukan menyerah. Beda ya? Berserah, bawa secara sadar kepada Tuhan. Tuhan, ini loh yang terjadi. Aku mau cerita sama Tuhan, ini loh yang aku alami. Beginilah kondisi keluargaku, beginilah kondisi rumah tanggaku, beginilah kondisi pekerjaan, kegagalan yang sedang aku alami. Tuhan, aku bawa pada Tuhan. Tuhan, aku bawa hatiku yang sedang dilukai oleh orang lain. Aku bawa pada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Berserah, bukan menyerah. Tuhan gak pernah ajar kita jadi pecundang untuk menyerah dalam situasi. Enggak, tapi berserah secara sadar kita bawa kepada Tuhan. Amin, saudara. Jadi kalau ada teman, udah pasrah aja deh sama nasib, itu salah. Untuk nasib kita berjuang supaya nasib kita bisa bagus. Jangan pernah bilang, aduh saya kan sudah terlahir sebagai orang miskin, ya saya akan punya circle ya gitu-gitu aja, lalu saya akan tua, menua dan mati sebagai orang yang miskin juga. Saudara, kalau kita lahir di tengah keluarga yang miskin itu bukan kesalahanmu, itu kesalahan orang tua kita. Tapi kalau kamu sampai mati tetap miskin, ya itu kesalahan kamu. Bisa ditangkap teman-teman? Berbeda. Jangan pasrah dengan keadaan orang yang orang tuanya nggak berhasil, nggak punya duit pun bisa jadi orang yang hebat. Selama kamu tidak menyerah, tapi kamu berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Aku serahkan usahaku, aku serahkan kepadamu kehidupan anak-anakku. Aku serahkan kepadamu kehidupan masa depanku. Aku serahkan kepadamu Tuhan hidupku di masa muda. Berserahlah kepada Tuhan. Berserahlah kepada Tuhan. Dan Tuhan akan buat hidupmu bernilai mahal, sama seperti vodka tadi. Amin. Kentang itu bisa dibikin banyak hal ya teman-teman. Bikin pergedel bisa, harga pergedel berapa? 1.000. Satu biji 1.000. Teman-teman mau jadi apa? Mau jadi pergedel? Mau jadi french fries? Atau mau jadi vodka? Posisi termahal kentang itu diolah menjadi vodka. Itu level paling termahalnya. Kalau saya nggak salah ya, tapi kalau teman-teman ada temukan yang lain boleh nanti sampaikan lagi ke saya. Nilainya menjadi sangat mahal. Teman-teman ada di posisi mana? Saya mau jadi vodka, nilainya mahal, sehingga saya punya nilai jual yang mahal asli. Tuhan buat kita berharga, berpotensi menjadi orang yang berharga, bernilai, tak ternilai oleh pandangan sesamamu.